Tabir Cinta Ketua Mafia. Episode 11, Bibirmu Manis. Aku suka. Masih pagi, tetapi bukan hanya bibirmu yang aktif mengoceh, tetapi ternyata kau juga handal dalam hal menggoda. Ucap Edgar yang langsung naik ke atas tubuh Aluna, dan melihat Aluna lagi dengan mata buasnya itu, mata mengerikan yang selalu membuat Aluna merinding. Pertama, aku harus memberikan hukuman kepada mulutmu yang menghinaku, bisik Edgar sambil mengusap pipi Aluna, membuat Aluna sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari lelaki ini? Tuan, maafkan aku bersalah, tolong jangan dilanjutkan, seru Aluna memohon. Dia tidak siap dan tidak akan pernah bisa melakukan hal itu sebelum menikah. Hehehe, maaf, sayang. Tidakkah kau merasa kau selalu menolakku? Kau itu simpananku? Aku sudah membelimu. Kau tidak ada nilainya lagi. Jadi kau tidak memiliki hak untuk menolak aku. Paham sampai di sini? Balas Edgar yang masih mencengkeram pipi Aluna. Nafasnya berat dan panas. Aluna seolah melihat kebencian, tetapi Aluna tidak mengerti asal dari kebencian itu. Edgar mendorong tubuh Aluna, dia mendekapnya. Aluna merasa berat karena tubuh Edgar sedang menimpa tubuhnya. Simpanan, dibeli, tidak bernilai. Sungguh lelaki ini sangat pandai menghina harga diri orang lain. Tetapi dia benar, semua yang ia katakan adalah benar. Aku ini tidak layak dan tidak berharga. Gumam Aluna merasa sangat terluka. Setiap perkataan lelaki ini sangat jahat, seolah Aluna pantas mendapatkan kebencian itu. Edgar mulai merasakan bibir Aluna lagi, seperti barang mainannya. Dia melahap bibir Aluna, tidak ada sedikit pun kelembutan, nafasnya yang panas, dan ciumannya yang memburu dan menuntut terasa menyakitkan bagi Aluna. Bibirmu manis juga, aku suka. Bisik Edgar tersenyum puas. Namun saat ia mengangkat wajahnya, dan melihat wajah Aluna, rupanya Aluna sudah menahan tangisannya. Kenapa kau menangis? Ketus Edgar seperti tidak suka. Apakah dia benci ciumanku? Apakah dia sebegitu bencinya disentuh olehku? Gadis ini menyebalkan sekali. Ketus Edgar berpikir jika Aluna sungguh sangat menyebalkan, karena selalu menolak dirinya. Aluna yang semakin ditanya itu semakin menangis, seperti gadis muda pada umumnya. Jika menangis dan ditanya, maka tangisannya pasti akan semakin kuat. Aluna sesenggukan sembari menangis. Tuan, kenapa kau begitu membenci aku? Apa salahku padamu? Aku baru mengenalmu beberapa waktu yang lalu. Tetapi sejak pertama kali bertemu, kau sudah melecehkan aku. Aluna tidak mengerti. Dia sungguh kebingungan, mengapa lelaki ini seolah ingin mengikat tetapi dalam kebencian. Kau terlalu banyak tanya, diamlah. Aku tidak memiliki mood untuk ngapain kamu juga, sana mandi dan jangan mengganggu aku, ketus Edgar dan langsung melepaskan Aluna. Aluna terkejut, Edgar bisa melepaskannya begitu saja. Tanpa menunggu lama, merasa ini kesempatan langka, Aluna langsung bangkit dari ranjang, dan lari menuju kamar mandi untuk segera mandi dan pergi ke kantor. Dia langsung lari terbirit-birit seperti itu. Gadis tidak tahu diuntung. Ketus Edgar segera melanjutkan tidurnya. Dia yang mengganggu aku, kenapa pula jadi aku yang dikatakan mengganggu? Dasar iblis, tidak waras. Mengerikan, aku bisa gila menahan emosi setiap hari. Tahan Aluna, tarik nafas lalu buang. Kau harus bisa menempatkan dirimu mulai sekarang. Dia itu monster yang bisa menghilangkan nyawa orang dengan seenaknya. Dia memiliki kuasa. Jadi kau harus bisa menjaga batas saat bersikap dan berbicara. Aluna mencoba menenangkan dirinya sebelum ia mandi. Aluna sadar betul jika lelaki itu terlalu menyeramkan untuk ia tangani. Setelah mandi, Aluna segera menyadari jika di apartemen ini tidak ada satupun bajunya.
karena tadi malam dia datang secara terburu-buru, dan tidak memiliki persiapan. Mampus, matilah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Inikah akhir riwayatku? Bisa mampus aku? Jika minta tolong pada monster itu, sial sekali diriku ini. Ya ampun, adakah yang lebih sial dari aku? Huhu. Aluna hanya mengenakan handuk, dia terpaku di dalam kamar mandi yang luas, tanpa berani meminta tolong. Aku lebih memilih mati di sini, dibanding harus menerima tatapan maut dan siksaan darinya. Nanti tanganku dipatahkan seperti lelaki kemarin lagi. Ah, tidak, membayangkannya saja sudah membuat aku takut. Aluna geleng-geleng kepala, dia membayangkan kesadisan Edgar saat lalu. Hal itu begitu membekas, karena saat itulah saat pertamanya melihat sesuatu yang seperti itu. Beberapa menit sudah lewat, sudah sekitar 40 menit setelah Aluna selesai mandi. Aluna belum juga keluar dari dalam kamar mandi. Edgar sudah terjaga sepenuhnya. Dia sudah duduk di kursi sofa ruangan. Sembari membaca sebuah surat kabar pagi ini, dia menunggu Aluna selesai mandi. Walaupun dia sangat nakal dan buas, Edgar masih sadar, jika Aluna masih terlalu muda untuk merasakan hal-hal dewasa yang ia inginkan. Jadi Edgar akan menunggu waktu yang paling tepat untuk menikmati dirinya. CK, Edgar menurut surat kabar yang ia baca dengan kuat, matanya langsung memicing ke arah pintu kamar mandi. Lama sekali si kecil itu. Apakah dia bermaksud berkemah di sana? Awas kau ya, ketus Edgar langsung melangkah dengan cepat ke sana. Dor, terdengar suara ketukan kuat dari arah pintu, yang membuat Aluna beranjak ketakutan dan terkejut sekali. Hei, apakah kau mau tinggal di sana? Kenapa lama sekali? Apakah kau ingin membuat aku marah dengan menunggumu? Ha, teriakan itu terdengar lantang sekali. Hanya mendengar itu, sudah hampir membuat Aluna hendak menangis. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aluna sudah panik sekali, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Masa bodohlah, ketusnya kembali, lalu memakai pakaian kotornya yang sudah basah. Dia tidak ingin dilihat oleh Edgar hanya mengenakan handuk. Aku hitung sampai 3. Jika kau belum buka, akan kupatahkan kakimu, lihat saja, seru Edgar lagi, sungguh tidak mengerti cara berbicara dengan baik kepada wanita. Patahkan kaki, dasar psikopat, tunggu sebentar lagi bodoh, teriak Aluna kecil sekali. Dia dengan cepat asal memakai bajunya, yang penting kakinya tidak dipatahkan. 1, 2, klek, saat hitungan hendak ketiga, pintu kamar mandi segera terbuka, dan terlihatlah Aluna yang sedang basah-basahan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aluna menunduk dan sudah takut sekali. Kakiku? Aku masih butuh kakiku? Tolong jangan dipatahkan ya. Sebenarnya aku tidak memiliki baju di sini, jadi aku enggan keluar. Suaranya yang tipis dan gemetar segera ia lontarkan kepada Edgar. Tetapi sedari tadi Edgar seperti langsung terpaku. Entah karena apa. Dek, aku sudah menahannya. Mencoba menyadari jika kau masih terlalu muda, tetapi ternyata kau yang membuatku tidak bisa menahan diri, ketus Edgar segera menyeringai. Aluna mendengar tetapi tidak mengerti. Namun sebelum Aluna bisa memproses ucapan Edgar, tubuhnya sudah ditarik dan Edgar sudah masuk ke dalam kamar mandi bersama dirinya. Sayang, lihatlah dirimu, kau tidak bisa mengelak lagi. Sekarang kau sungguh menggodaku, dan aku sudah kehilangan kesabaran, bisik Edgar dekat sekali. Selalu saja nafasnya yang mengenai tengkuk Aluna selalu membuatnya merinding. Tangan Edgar mendekap dari belakang. Dia lalu memutar badan Aluna, agar dia bisa melihat cermin besar di dalam kamar mandi itu. Lalu akhirnya Aluna mengerti, apa yang sedang dibisikkan oleh Edgar ini.
Aku mau pingsan saja. Boleh tidak ya? Aku malu sekali. Aku ingin mengubur diriku saja. Bagaimana ini? Aku pasti sudah gila, teriak Aluna dalam hatinya, membisu melihat tampilannya yang sedang basah-basahan itu. Tentu saja karena ancaman Edgar, Aluna lupa mengenakan branya, dan karena masih basah bajunya, jadi tubuh Aluna menjadi tembus pandang, dan malah semakin terlihat seksi dan menggoda. Bersambung, jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share, supaya kami lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih.